Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang di pidana tindak pidana korupsi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Acara sidang berikutnya adalah putusan. Untuk putusan ini mungkin ada beberapa yang tidak perlu kami bacakan, kami lompati. Namun semuanya sudah menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini. Putusan nomor 1 Pitsus 2022 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama DS Muhardin Tasrudin MSI, tempat lahir Makassar, umur tanggal lahir 57 tahun, lahir 13 Mei 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Landak nomor 20, Kelurahan Lalomba, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, agama Islam, pekerjaan PNS, dalam kurung Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka, tahun 2019 dan 2020, pendidikan S2. Terdakwa ditahan di rumah di rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh satu penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021. Berikutnya ditahan oleh penuntut umum. Berikutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keenam, perpanjangan Ketua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding. Ketujuh, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Puspita Sriningsih SH, Fitriani Saleh SH, dan Ayu Andriani SH, ketiganya advokat paralegal pada kantor hukum Puspita Sriningsih SH dan rekan, alamat Jalan DRS Haji Abdul Silundai, Lorong Anugrah, Mandonga, Kota Kendari. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020-Pitsus-7 Romawi /2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor register 330-PIT-2021-PNKDI tanggal 24 Agustus 2021. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tanggal 4 Januari 2022 nomor 1 Pitsus /2022 PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 nomor 35 Pitsus TPK /2021 PNKDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Membaca surat dakwaan dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka yang berbunyi sebagai berikut.
primer. Untuk selengkapnya dakwaan kami lewati, namun tetap ada jadi satu kesatuan dengan putusan ini. Perbuatan terdakwa dalam dakwaan primer diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Berikutnya dakwaan subsidiar, kita tidak perlu kami bacakan. Dalam dakwaan subsidiar tersebut, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kolaka. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa DRS Muhardin Tasruddin MSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan primer penuntut umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. 2. Menyatakan terdakwa DRS Muhardin Tasruddin MSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS Muhardin Tasruddin MSI dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menghukum terdakwa DRS Muhardin Tasruddin MSI untuk membayar uang pengganti sebesar 338 juta 100 rupiah kepada negara dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang menutupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. 5. Menetapkan barang bukti berupa 12 bundel laporan surat pertanggungjawaban SPJ Bendahara Pengelolaan Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun anggaran 2019 dan barang bukti lainnya seperti yang tersebut dalam putusan ini ada 51 item termasuk 6 lembar kwitansi asli telah terima dari Andi Kurniawati dengan rincian 1 uang sejumlah 88.200.000 rupiah untuk pembayaran pencairan LS makan dan minum kegiatan kantor bulan
Februari 2019 tanggal 25 Februari 2019 ditandatangani bendahara. Dan berikutnya sampai poin 6. Sedangkan barang bukti yang terlampir yang disebutkan dalam putusan ini ada 132, semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Marsiah SE. 6. Menetapkan terdakwa DRS Muhardin Tasrudin MSI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 nomor 35 Pitsus garis datar TPK garis miring 2021 garis miring PN Kendari yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa DRS Muhardin Tasrudin MSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa DRS Muhardin Tasrudin MSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.243.455. Paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan barang bukti berupa, ini di sini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kepada item 132, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp26.500.000 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Marsiah SE. 9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Telah membaca akte permintaan banding, relas pemberitahuan permintaan banding, memori banding, kontra memori banding, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, menimbang bahwa permintaan banding oleh penasihat hukum terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri tanggal 8 Desember 2021 nomor 35 Pitsus TPK garis miring 2022 2001. Saya ulangi. Menimbang bahwa permintaan banding oleh penasihat hukum terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri tanggal 8 Desember 2021 nomor 35 Pitsus TPK garis miring 2021 PNKDI telah diajukan pada tanggal 15 Desember 2021 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut, dilanjutkan oleh anggota. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa penasihat hukum terdakwa garing pembanding pada pokoknya
bukan hendak melawan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum pada tingkat pertama, namun hanya semata-mata mencari keadilan. Dan memori banding dari penasihat terdakwa selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mengenai tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan mengadili dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 nomor 35/P.Sus-Datar TPK /2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat materi memori banding penasihat hukum terdakwa seperti disebut di atas, pada pokoknya alasan keberatan terdakwa adalah bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 35/P.Sus-Datar TPK /2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena jaksa telah salah mendakwa perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh terdakwa namun dipaksakan untuk didakwakan pada terdakwa. Perbuatan tersebut telah nyata dilakukan secara melanggar hukum, yaitu adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan oleh orang bernama Masdin yang diajukan sebagai saksi adjungan yang mendapat perintah orang bernama Sarnelianti Dasir yang merupakan adik kandung dari Parmin Dasir atas desakan dari Zainal Amrin selaku Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Menimbang bahwa alasan keberatan penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, pada kenyataannya alasan keberatan tersebut sama sebagaimana alasan-alasan dalam materi pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, di mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mempergunakan sebagian uang yang bersumber dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode tahun anggaran 2019 dan 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak melakukan pengawasan penggunaan anggaran serta menyetujui penggunaan anggaran yang tidak sesuai item kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2019-2020. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali dan alasan keberatan tersebut dan menyatakan keberatan itu tidaklah beralasan dan harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan penasihat hukum terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melanggar hukum karena adanya pemalsuan dokumen dan tanda tangan terdakwa oleh saudara Masdin sebagai saksi adjungan atas perintah Sarnelianti Dasir yang merupakan adik kandung dari Parmin Dasir atas desakan Zainal Amrin selaku Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertingkat banding berpendapat bahwa dalam hal ini mestinya perlu dibuktikan sejak kapan terdakwa mengetahui ataupun menyadari adanya perbuatan pemalsuan dan tanda tangan terdakwa oleh saksi Masdin, kemudian tindakan apa selanjutnya yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah terdakwa telah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian sehingga akan diproses sebagai perkara tindak pidana pemalsuan dan pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun demikian hal ini tidak terungkap di persidangan. Justru terdapat fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa telah menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan anggaran, yaitu dokumen surat perintah membayar SPM dan surat perintah pembayaran untuk SPP yang telah diproses sebelumnya oleh saksi Marsiah SE yang menjabat sebagai bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka semenjak tahun 2016. Sehingga seluruh anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2019 dan 2020 telah dapat dicairkan. Dan sebagai ketentuan pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 nomor 35/PIT-TPK/2021/PNKDI yang dimaukan banding tersebut haruslah dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tanggal 8 Desember 2021 nomor 35/PIT-TPK/2021/PNKDI tersebut dikuatkan, maka terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan ketentuan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Desember 2021 nomor 35/PIT-TPK/2021/PNKDI yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh kami Ahmad Fauzi SHMH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto SHMH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan DRS Agus Rawan SHMM MSI, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggotanya, dibantu Iwayan Puja Artawa, SH, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Demikian putusan yang kami bacakan. Dengan dibacakannya putusan ini, maka pemeriksaan perkara ini di tingkat banding kami nyatakan selesai dan ditutup. Persidangan Majelis Hakim tingkat banding Sulawesi Tenggara dalam rangka pembacaan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor 1 telah selesai. Majelis Hakim tingkat banding Sulawesi Tenggara dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk.